Pidato akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi kami, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada adanya kepercayaan di suatu wilayah atau daerah yang dimana setiap manusia yang berusia atau mencapai umur 17 tahun akan diberikan amplop yang dimana di dalam amplop itu tertulis kapan dan di mana orang itu akan mati. Namun hal ini masih bersifat asumsi bahwa hal ini benar terjadi, sehingga hal ini memiliki kesempatan untuk tidak terjadi karena kembali ke pernyataan awal yang menyatakan bahwa hal ini masih bersifat asumsi. Ya, asumsi yang dimana asumsi itu berarti anggapan atau perkiraan mengenai sesuatu yang didasarkan pada informasi yang tersedia atau keyakinan pribadi tanpa kepastian mutlak. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab lahirnya mosi perdebatan kita kali ini sebagai bahan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan juga masyarakat. Yang dimana mosi perdebatan kita kali ini yaitu sebagai Friedrich, Dewan ini lebih memilih memusnahkan amplop itu dibandingkan dengan membukanya. Dewan juri yang terhormat, kami sebelum memasuki tataran argumentasi kami, terlebih dahulu kami akan mendefinisikan terlebih dahulu apakah itu kata memusnahkan. Yang dimana memusnahkan ini diartikan sebagai tidak mempercayai hal-hal yang bersifat asumsi, yang dimana dengan tidak mempercayai atau memperdulikan hal-hal seperti ini, itu lama-kelamaan hal ini pun akan musnah dengan sendirinya karena sudah tidak ada lagi kepercayaan dengan hal-hal yang masih bersifat asumsi seperti ini. Dewan juri yang terhormat, memasuki tataran argumentasi kami, Dewan juri yang terhormat, kami tentunya sebagai pihak proposisi setuju dengan adanya mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama. Yang pertama adalah menghargai misteri kehidupan, Dewan juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mencegah ketakutan dan kecemasan berlebihan, Dewan juri yang terhormat. Kemudian Dewan juri yang terhormat, poin yang ketiga adalah mencegah adanya pemanfaatan kondisi seperti ini yang akan disalahgunakan oleh oknum tertentu, Dewan juri yang terhormat. Masuk ke penjelasan poin pertama kami, Dewan juri yang terhormat, yaitu menghargai misteri kehidupan. Yang dimana Dewan juri yang terhormat menghargai Dewan juri yang terhormat kehidupan penuh dengan misteri dan keajaiban yang tidak selalu perlu untuk kita ketahui dan dipecahkan, Dewan juri yang terhormat. Menghormati misteri kehidupan juga berarti menghargai kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Dewan juri yang terhormat. Sebagai makhluk yang lemah, manusia tidak selalu perlu mengetahui segala hal dan mempercayakan kita harus selalu mempercayakan segala sesuatu kepada takdirnya. Dan hal ini pun adalah salah satu bentuk penghormatan yang tinggi. Dengan memusnahkan amplop yang masih menjadi asumsi kebenarannya, seseorang akan lebih menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengendalikan takdir hidup. Hal ini membantu seseorang untuk lebih rendah hati dan menghargai kompleksitas kehidupan, dan sebagai bentuk menghargai takdir Tuhan. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan, Dewan juri yang terhormat, untuk kita selalu mempersiapkan diri. Memang, Dewan juri yang terhormat, setiap manusia itu akan mengalami menghadapi yang namanya kematian, dan kita diperkenankan untuk selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, Dewan juri yang terhormat. Namun, Dewan juri yang terhormat, untuk ingin mengetahui jauh lebih dalam mengenai kapan dan di mana kematian itu akan menghadapi kita, itu terlalu melampaui batas kita sebagai manusia yang pada dasarnya kita memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengendalikan takdir hidup, Dewan juri yang terhormat. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu memang perlu, Dewan juri yang terhormat. Tetapi untuk mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan menghampiri kita, sekali lagi itu terlalu melampaui keterbatasan kita sebagai manusia dalam memahami dan mengendalikan takdir hidup, Dewan juri yang terhormat. Kemudian Dewan juri yang terhormat, penjelasan mengenai poin kedua, yaitu mencegah ketakutan dan kecemasan berlebihan. Kecemasan yang berlebihan terkait dengan informasi tentang kematian itu dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental seseorang, Dewan juri yang terhormat. Dengan mengetahui waktu dan tempat kematian yang dianggap sebagai asumsi dapat menyebabkan stres dan keresahan yang tidak terlalu perlu, Dewan juri yang terhormat. Mengapa tidak perlu, Dewan juri yang terhormat? Karena kembali ke pernyataan awal bahwasanya hal ini masih bersifat asumsi, yang dimana asumsi berarti hal ini bisa jadi tidak terjadi, dan
belum tentu juga akan terjadi Dewan Juru Terhormat. Ya, Dewan Juru Terhormat, hal ini yang akan menambah, hal ini malah akan menambah beban pikir seseorang. Apalagi Dewan Juru Terhormat, apalagi Dewan Juru Terhormat, ketika kita mengambil contoh kasus, ketika ada seseorang yang berjuang dengan penyakitnya, supaya tetapi karena adanya kepercayaan amplop seperti ini yang berisi orang itu akan mati, orang itu akan mati di rumah sakit, akan mengalami kematian di rumah sakit yang di mana mereka dirawat. Kemudian waktunya pada saat mereka mengalami penyakit tersebut, hal ini pun pastinya akan menghilangkan rasa semangat orang ini untuk bisa berjuang melawan penyakitnya yang pada awalnya mereka bersemangat, tetapi karena dengan membaca amplop yang berisi seperti itu, berisi asumsi waktu dan tempat kematian, hal ini pun pasti akan mengurangi rasa semangat mereka untuk berjuang menghadapi penyakit mereka. Dewan Juru Terhormat, kemudian Dewan Juru Terhormat selain dapat menghilangkan rasa semangat mereka untuk menghadapi penyakitnya, hal ini pun juga akan mengurangi rasa kepercayaan mereka terhadap takdir Tuhan, bahwa Tuhan bisa merubah apapun itu selagi itu berdasarkan dengan kehendaknya. Dewan Juru Terhormat yang dimana orang yang sesakit parah apapun orang itu, jika Tuhan berkehendak dia sembuh, maka orang itu akan sembuh. Dewan Juru Terhormat. Namun hal kepercayaan seperti ini yang memang seharusnya lebih dipercaya, tetapi dengan adanya amplop-amplop yang berisi asumsi itu, yang memiliki orang lebih tertarik untuk lebih mempercayai itu, hal ini pun semua akan mustahil. Yang terhormat, mulai dari semangat mereka untuk untuk bisa sembuh dari penyakitnya, dan rasa kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang bisa merubah takdir apapun itu selagi itu adalah kehendaknya. Dewan Juru Terhormat. Kemudian Dewan Juru Terhormat, poin yang ketiga, hal ini mencegah adanya penyalahgunaan kondisi ini oleh oknum tertentu. Dewan Juru Terhormat, maksudnya adalah kita tidak bisa menutup kemungkinan Dewan Juru Terhormat bahwa tidak ada orang yang memanfaatkan kondisi ini. Maksudnya adalah Dewan Juru Terhormat, ketika kita mengambil contoh kasus, ketika seseorang memiliki rasa benci terhadap seseorang, nah mereka pun akan memanfaatkan kondisi ini dengan apa? Dengan mengaitkan isi amplop itu dengan yang telah direncanakannya itu. Dewan Juru Terhormat, maksudnya apa? Dengan mereka sudah menentukan, meriset terlebih dahulu mereka akan melakukan pembunuhan pada saat waktu ini dan di lokasi ini, dan itu pun akan mereka kaitkan, dan hal ini pun mereka orang yang menjadi korbannya ini pun tidak mungkin akan berusaha mencari pelakunya. Karena kenapa? Karena mereka terlalu percaya bahwasanya orang ini akan meninggal dan di waktu dan tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan isi amplop tersebut. Jadi Dewan Juru Terhormat, hal ini pun pasti akan mendukung adanya kriminalitas seperti pembunuhan berencana. Dewan Juru Terhormat, seperti contoh kasus yang telah kami sebutkan. Dewan Juru Terhormat, sekali lagi Dewan Juru Terhormat, berdasarkan 3 argumentasi tersebut, sekali lagi kami menyatakan sikap bahwa kami selaku pihak proposisi tentunya kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, berdasarkan dengan pertimbangan bahwasanya banyak dampak-dampak yang dapat timbul jika kita terlalu mempercayai amplop-amplop yang masih bersifat asumsi, dan hal ini pun pasti sangat terikat dengan takdir Tuhan yang telah ditentukan. Dewan Juru Terhormat, sekali lagi kami menyatakan sikap bahwa kami setuju untuk memusnahkan amplop yang berisi asumsi ini dibandingkan untuk membacanya. Sekian dan terima kasih.